Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Mani? Alhamdulillah sehat, semangat untuk hari ini lebih dari biasanya. Iya. Iya. Karena hari ini hari pahlawan ya Bu Mani. Iya, ada momentum itu dan melihat anak-anak berpakaian berkostum bertema pahlawan semakin membuat semangat. Iya, luar biasa. Hari ini Bu Mani juga alhamdulillah tampil luar biasa memukau ya. Cantik sekali hari ini. Amin. Terima kasih Bukit. Iya. Bu Mami, alhamdulillah hari ini saya datang kembali ke SDN Kemiri 1 ini Bu Mami untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang ketiga. Ya, Bu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti akan berjalan dengan baik dan lancar Bu Mami. Ada beberapa hal yang perlu kita kucingkan hari ini Bu Mami. Yang pertama adalah kami ingin menanyakan pada Bu Mami tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu Mami. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang sudah dialami Bu Mani selama 1 bulan. Terima kasih Bu. Setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan Pintu Gerak, kita belajar baik secara mandiri maupun secara daring lewat diskusi yang dilaksanakan. Beberapa hal sudah kami implementasikan di sekolah. Misalkan dalam bulan-bulan ini kami sudah membudayakan untuk kegiatan aksi-aksi nyata tentang disiplin positif yang kemarin sudah kita peroleh dan kita sudah praktekkan di teman-teman juga kegiatan-kegiatan tersebut. Hasil dari Loka yang kemarin kan bagaimana sih cara membuat kesepakatan kelas, kelas. Nah, prosesnya kami sebagai kepala sekolah sudah mempraktekkan ke dewan guru seperti ini loh. Kalau membuat keyakinan kelas. Kemudian juga tentang restitusi. Ternyata teman-teman di sini itu sudah melaksanakan kegiatan restitusi, segitiga restitusi dalam menangani kasus atau masalah yang terjadi pada siswa. Cuman Dewan Guru itu belum tahu, oh ternyata ini namanya segitiga restitusi. Nah, dan juga tentang 5 peran guru sebagai penghukum, pemantau itu ya. Itu akhirnya kami sadar, ternyata menyelesaikan suatu kasus itu tidak harus menghukum, ya tidak harus dengan menghukum karena menghukum menimbulkan trauma, dendam, ya bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah bagi anak. Akhirnya mulai bulan-bulan ini kami memberikan tawaran seperti yang kita pelajari gitu. Kalau selama ini memang kita selalu konsekuensinya ini, kamu harus seperti ini, ternyata itu salah, salah, hukuman. Ayo ya nggak bisa berdiri, berjemur atau gimana, sama sekali tidak mungkin. Akhirnya kemarin kami sudah mulai belajar. Ketika terjadi permasalahan, kami tawarkan kepada siswa mau apa, gimana biar tidak mengulangi. Alhamdulillah beberapa kasus yang sudah terjadi selesai dengan cantik, dengan ya ternyata semua itu bisa kami lakukan itu dengan satu kata Bu, cinta. Sekarang no kekerasan, harus cinta kasih. Terima kasih Bu Mami atas kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh Bu Mami selama mengikuti kegiatan di Guru Penggerak ini Bu Mami ya. Kami mengapresiasi luar biasa perkembangan daripada Bu Mami selama mengikuti kegiatan ini. Kemudian kita berlanjut Bu Mami tentang refleksi hasil survei ya Bu Mami ya. Kemarin kan sudah melakukan kegiatan survei baik oleh anak-anak, peserta didik maupun oleh teman sejawat guru. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang Bu dan perlu untuk ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi yang Ibu Marni saat ini peroleh?
dari saya baca, saya lihat dari teman-teman sejawat ya, dari instrumen yang diberikan tuh saya rata-rata dari kemarin ada 5 responden gitu, itu saya lihat rata-rata di situ adalah yang perlu saya tingkatkan lagi itu kompetensi dalam mengembangkan teman sejawat, kompetensi teman sejawat dalam pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru. Karena mengapa seperti itu? Di sini dewan gurunya berbagai macam karakteristik dan angkatan ibu, ada yang sudah angkatan 65, yang angkatan 70-an. Nah, sedangkan tahun lahirnya maksudnya ya, tahun lahir itu. Jadi pada masa itu belum ada perkembangan iptek, belum secanggih sekarang. Jadi meskipun kita paksakan bagaimanapun, tetap kita merasa nggak bisa. Jadi itu jajaran harus merubah. Menurut teman-teman, saya harus mengembangkan potensi saya bagaimana agar bapak ibu guru yang masih berpandangan lama itu dirubah mindsetnya menjadi dewan guru yang milenial yang bisa mengikuti perkembangan meskipun tidak bisa maksimal. Itu yang harus saya tingkatkan lagi. Kemudian saya juga harus terutama adik-adik ibu, adik-adik GTT yang masih menempuh pembelajaran kuliah. Nah, itu kan ada beberapa di sini. Itu pun saya harus mendorong mereka itu untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan diajar di kantor, karena mereka masih belajar lebih enak saya kalau seperti itu. Karena masih awal. Jadi kalau saya lepas mereka, misalkan saya tanpa mengadakan supervisi di kelas bagaimana adik-adik itu mengajar, itu takutnya masih nggak sesuai malah gitu. Jadi saya harus kembangkan lagi, mengembangkan mereka gitu. Maksudnya saya harus meningkatkan lagi, mengembangkan mereka dalam pembelajaran yang sesuai, karena mereka juga masih tahap belajar. Luar biasa. Untuk anak-anak Bu, respon dari anak-anak? Anak-anak antusias Bu dalam pembelajaran ini, karena sekarang karena berpihak pada murid itu saya mengupayakan ketika masuk saya tidak pernah bertanya anak-anak kalian belajar apa hari ini, mau belajar apa, tidak, tapi saya bawa mereka ke senangan mereka dulu. Mereka senang melakukan apa, hobinya apa. Nah, ketika sudah suasana hati anak-anak senang, itu mereka akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi itu yang harus saya tingkatkan. Mungkin selama ini saya kurang di situ, langsung masuk pelajaran gitu ya. Sekarang sudah harus berpihak pada murid, menghamba pada murid, maunya murid seperti apa. Dan saya harus meningkatkan itu Bu, bagaimana mengetahui karakteristik kebutuhan dasar siswa. Oh ini siswa ini maunya seperti apa, harus bisa mengidentifikasi itu saya yang harus lebih belajar lagi, biar nanti pembelajaran yang metode yang saya sampaikan itu tepat. Di situ yang harus saya tingkatkan dari responden anak-anak. Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Yang ingin saya asah Ibu, itu saya ingin aktif di berbagai kegiatan pengembangan berkelanjutan PKB karena di situ nanti saya bisa mengupgrade diri saya. Saya ini termasuk angkatan generasi X ya Bu. Tapi kalau saya nggak mengupgrade diri saya, maka saya akan jauh ketinggalan dari rekan-rekan. Dan saya harus selalu berkelanjutan, nggak boleh stuck di sini. Harus terus belajar. Iya, harus terus belajar. Setelah mengikuti guru penggerak ini, pikiran saya terbuka. Kemana-mana cabangnya ya Bu. Kalau dulu nggak yang penting tumak nina ngajar gitu ya. Sekarang harus kaya. Dan saya harus mengimplementasikan apa yang saya dapat ini. Tidak saya ambil sendiri. Saya harus bisa membawa teman-teman, membawa siswa, rekan sejawat menuju ke yang diinginkan sekarang dicanangkan pemerintah.
Kemudian saya juga ingin membudayakan aksi-aksi nyata Bu, bukan hanya teori gitu enggak, tapi biasanya kalau anak muda itu wah idealisnya tinggi, tapi aksi nyatanya nol. Nah, saya mau membudayakan adik-adik itu dengan aksi-aksi nyata. Kalau sekarang kan memang merdeka belajar, aksi nyata yang diutamakan itu yang harus saya tingkatkan. Siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Tentunya semua warga sekolah itu baik di pengawas, dewan guru, tenaga kependidikan, dalam ini tak lepas juga komite dan wali kelas serta masyarakat di sekitar sekolah. Karena masyarakat di sekitar sekolah itu tetap Bu ada andilnya, meskipun bukan wali murid ya, tetap ada perannya di lingkungan sekolah, misalkan ikut menjaga keamanan sekolah, kemudian aset-aset yang ada di sini itu, kemudian untuk berrelasi dengan masyarakat di sekitar. Kemudian saya juga harus meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait yang nanti bisa kita ajak kolaborasi. Misalkan kalau sekolah kita mengadakan program adiwiyata, saya juga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan DLH, dinas, kemudian dinas kehutanan atau mungkin dinas pertamanan gitu. Ya seperti itu yang harus saya tingkatkan kompetensi saya di situ. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa saja yang dipelajari pada modul tersebut? Sudah Bu, meskipun jujur meskipun belum tuntas, maksudnya saya membacanya itu belum memahami betul gitu ya. Tapi saya buka-buka, saya baca-baca, saya pelajari kasusnya, RPP-nya. Tapi harus saya ulang lagi itu rasanya, saya ulang lagi. Karena saya merasa belum begitu semuanya paham gitu Bu. Yang saya pelajari dalam yang sudah maksudnya saya sudah bisa gitu ya memahami itu, yaitu pembelajaran sosial dan emosional itu tujuannya nanti itu kan menguatkan paradigma praktek pembelajaran yang berpihak pada murid akhirnya kan Bu. Nanti kemudian yang kedua Bu, yang saya pelajari itu adalah penerapan KSE tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di setiap pembelajaran. Kalau untuk praktek itu sebenarnya sudah Bu, cuma kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu, oh ternyata itu namanya KSE. Kita kalau masuk anak-anak kan ada emotikon tuh Bu di kelas-kelas gitu. Itu kan ada gambar emotikon ditempel. Itu anak-anak kan bagaimana perasaan hari ini anak-anak gitu kan. Anak kan ada yang gambar senyum, sedih, marah, mangkrul ya, bercut-cut gitu ya. Anak-anak nempelkan tangannya di situ. Itu kan ternyata termasuk KSE. Anak-anak dalam sepakatan kita diskusi, kalian harus saling menghargai pendapat teman. Itu ternyata juga masuk KSE. Cuma kita nggak tahu Bu. Itu yang kami pelajari. Berikutnya Bu, apakah Bu Marmi sudah merencanakan ya? Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas? Sudah Bu, baik yang terintegrasi dalam pembelajaran maupun yang di luar pembelajaran. Tapi setelah kemarin kita diskusi, kita dapat penguatan dari Fasil, itu semakin menguatkan kita, semakin menyempurnakan yang sudah kami kerjakan menjadi lebih baik lagi. Itu untuk yang terintegrasi KBM misalkan kami tuangkan dalam RPP. Sebelumnya kan tidak mungkin. Kita RPP-nya nggak dimasukkan seperti itu. Nah, tapi nanti kedepannya setelah harus dimasukkan. Yang tidak terintegrasi kami sebenarnya juga lakukan. Misalkan ketika waktu-waktu kita senggang itu kita berkomunikasi dengan anak-anak, memberikan penguatan, menyelesaikan kasusnya, kan tidak tertuang itu dalam RPP. Tapi itu termasuk pembelajaran sosial emosional yang di luar
KBM. Iya. Itu sudah kami lakukan. Iya. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Yang saya harapkan setelah pembelajaran KSE itu diterapkan itu kami bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman. Otomatis kan aman, Bu Andra, nyaman karena di situ tidak ada namanya bullying, tidak ada, anak-anak saling menghargai. Gitu. Guru juga tahu kebutuhan dasarnya setelah pagi itu, ayo gimana perasaan anak-anak itu. Kemudian guru bisa sesuai kebutuhan dasar siswa sehingga pembelajaran yang dilakukan itu berhasil dengan baik. Dan tentunya ya kembali lagi bisa pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa. Ya, terima kasih luar biasa Bu Mami. Sekarang keterlaksanaan tahapan Bagja Bu Mami. Iya. Kemarin sudah Bu Mami mengkonsep tentang Bagja Iya, ya. betul. Apakah Apakah Ibu telah menerapkan ya metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri? Beberapa hal yang sudah saya terapkan kemarin ketika kita membuat perencanaan gelar karya, Bu. Iya. Ya, kita konsep dengan tahapan Bagja. Oh iya ya. Ya, meskipun dengan masih tertatih-tatih gitu menerapkannya itu, alhamdulillah kita bisa menemukan konsep bagaimana nanti ini gelar karya. Nah, kita dengan tahapan-tahapan Bagja itu, ya, nggih. Iya. Dan setelah itu juga saya terapkan ke Dewan Guru ketika aksi nyata kemarin dalam membuat keyakinan kelas kan bisa menggunakan Bagja. Nah itu ya itu loh Bu, kita itu ternyata tidak tahu, Iya. sudah melaksanakan. Iya, tapi belum tidak terstruktur gitu. Kalau dulu tidak struktur, Iya. kalau sekarang kan sudah tahu langkah-langkahnya seperti Yang harus itu. dilakukan. Sedikit demi sedikit untuk Bagja saya harus lebih belajar lagi Bu. Ini, tapi sudah beberapa yang kami terapkan. Luar biasa. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja ya, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Untuk apa mana ya Bu? Setelah kita Bukan tantangan gitu. Setelah iya, iya. maafkan. Habis itu sebelumnya itu. Tentunya ya ada Bu ya. Meskipun belum maksimal itu ada beberapa hal yang apa hasilnya, yaitu tentang peningkatan prestasi Bu. Kan saya kemarin mengambil visi meningkatkan prestasi siswa. Iya. Nah, melalui rasa percaya diri kan meningkatkan. Nah, itu sudah nampak karena kami sudah memberikan motivasi juga, kemudian aksi nyata, kelas inspiratif juga kami laksanakan itu di tahapan Bagja kan melaksanakan kelas inspiratif dengan mendatangkan alumni atau alumni yang sudah berhasil sesuai profesinya itu sudah kami lakukan. Dan kemarin 1 bulan ini kan baru bulan kemarin ya, bulan ini kita bisa meraih juara pertama Bu, juara pertama lomba bahasa Jawa, kemudian juara 2 baru 3 hari yang lalu juara 2 hadrah. Itu pun 3 kali latihan saya ayo percaya diri gitu. Kemudian alumni kan ada yang pemain hadrah Bu, jadi saya datangkan untuk melatih adik-adiknya. Itu kan termasuk dalam tahapan Bagja. Nah, jadi Luar biasa ya. alhamdulillah sedikit Alhamdulillah demi sudah hasil ya Bu. sedikit. Alhamdulillah sudah hasil. Apa tantangan yang Ibu hadapi di dalam penerapan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Pada tahap itu Bu, ambil pelajaran. Nah, itu kan tindakan kami yaitu menghadirkan itu Bu. Kita harus mencari alumni yang sudah berhasil, yang nanti mampu menjadi coach ya, bagi adik-adiknya. Saya harus mencari yang mereka sibuk Bu. Di tengah-tengah kesibukannya itu saya harus mengondisikan minta waktu apalagi sama-sama di jam pembelajaran itu datang ke sekolah waktu upacara gitu kan. Kemarin ada yang juara masuk ke paski provinsi Bu. Sekarang kelas 2. Nah, kemarin juga saya hadirkan di sini waktu aku upacara. Nah, itu tantangan saya itu untuk membawa kakak-kakaknya ke sini tuh harus ekstra dulu gitu. Itu dalam tahapan tindakan Bu. Kan ada ambil tindakan di situ. Jadi kami harus menyesuaikan jadwal mereka. Ini kan
nanti budaya percaya diri yang saya ambil di visi misi itu bisa kami masukkan dalam pembelajaran sehari-hari untuk menggali prestasi anak-anak. Luar biasa. Apa yang perlu Ibu perbaiki Bu ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bakca? Yang ingin saya perbaiki adalah yang mungkin saya sendiri juga masih tahap belajar nih Bu, itu adalah kolaborasi dengan instansi yang terkait. Itu misalkan visi kita yang kita usung salah satunya adalah budaya lingkungan. Kemarin ya budaya lingkungan itu saya harus berelasi dan berkolaborasi dengan dinas-dinas. Jadi saya harus maksudnya itu punya keterampilan emosional juga ya, keterampilan emosional dan sosial untuk menjalin keharmonisan, sehingga program kami dan program atau visi misi dan tujuan Kemiri 1 bisa tercapai. Salah satunya kemarin saya sudah berkolaborasi dengan lintas sektoral, baru aja kemarin Bu itu kan, yaitu bagian Babinsa dengan reskrim Bu, karena itu anak-anak yang suka pembulian itu kami adakan sosialisasi bullying. Oh iya. Itu yang memang sekarang lagi beberapa tren. Iya, Anak perempuan kemarin sudah bertemu dengan beliau-beliaunya. Alhamdulillah Bu, kita sudah di akhir pendampingan di kuliah hari ini. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Setelah kegiatan pendampingan kali ini saya pasti mendapatkan penguatan motivasi energi dari Ibu Kim sebagai pengajar taktik kami, sehingga kami lebih mantap mengikuti pendidikan guru penggerak, lebih mantap mengimplementasikan KSE di kelas maupun di sekolah. Dan tentu saja ini sangat menarik Bu. Ini materi ini sangat menarik sekali ya. Karena berhubungan dengan psikologis anak dan rekan sejawat. Yang rumit, sebenarnya sih rumit. Mereka kan mengolah psikologis anak itu rumit, tapi menarik untuk dibahas. Karena itu memang tujuan kita. Bagaimana anak-anak merdeka juga di dalam pembelajaran. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Untuk pendampingan kali ini sudah sangat baik Ibu, dilakukan tepat waktu oleh Ibu, kemudian saya diberikan penguatan, kemudian penekanan pada inti materinya juga saya dapatkan, dan yang diperbaiki ke depan mungkin pada diri saya, saya harus siap dengan materi, konsep yang akan kita bahas hari ini itu apa gitu, karena terutama tentang modul yang berkaitan mau pendampingan itu terbentur dengan, kenapa saya bilang itu yang harus saya tingkatkan Bu, tentang materi, karena jujur untuk mencari waktu belajar memahami materi itu saya harus mengondisikan betul-betul dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Tapi dengan adanya pendampingan seperti ini kan saya bisa mendapatkan energi dari Ibu Kim, baru untuk terus sinau terus gitu, seperti itu. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih pada Bu Marni yang sangat luar biasa untuk mengikuti terus kegiatan baik di LMS, pendampingan individu dan rekan karya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Marni tetap terus semangat, terus diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita juga tetap terus ya Bu bisa mengikuti kegiatan ini sampai nanti. Itu ya Bu Marni ya. Sebelum kegiatan pendampingan individu 4 Bu Marni, ini ada hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi. Bu Marni sudah ya Bu? Kemarin. Nanti akan saya lihat ya Bu Marni untuk pembelajaran diferensiasinya, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Kita sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP kita nanti. Kita yang penting nanti setelah ini nanti tugasnya akan saya lihat dulu, kemudian nanti
kami evaluasi. Itu yang Iya. berikutnya. Iya. Kemudian RPP yang telah disusun dikirimkan kepada PP untuk diberikan 4 kali. Kemudian penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP. Untuk besok Bu Marmi, nanti Bu Marmi pada pendampingan individu yang keempat, Bu Marmi nanti mengajar selama 2 JP, kemudian kami akan mengobservasi pada Bu Marmi dalam penerapan pembelajaran KSP. Itu deh Bu Marmi ya. Itu RPP-nya boleh yang RPP kita udah kemarin, boleh RPP baru waktu micro teaching. Untuk RPP yang kita gunakan kemarin kan ini belum diferensiasi ya Bu. Iya, tapi belum untuk KSI-nya kan belum diselipkan. Nah, Iya, belum. oleh karena itu yang di berikutnya nanti KSI-nya dimasukkan. Belum. Jadi perpaduan antara pembelajaran diferensiasi dan KSI. Begitu nggih Bu Marmi ya. Iya. Dan nanti ini saya lihat dulu, nanti kalau sudah akan kita adu di LMS. Yang apa itu RPP? RPP. Oh, iya. Ini yang RPP yang berdiferensiasi ada itu belum. Ya, luar biasa Iya. ya punyanya Bu Marmi ya. Nanti saya lihat. Oke. Ya, nanti saya cermati dulu ya Bu Marmi ya. Nanti Iya. mungkin ada masukan, nanti saya coba masukkan. Iya. Makasih Bu Marmi, alhamdulillah diskusi kita pada hari ini sudah cukup bagus ya Bu Marmi, alhamdulillah sangat antusias di dalam pelaksanaan kegiatan CGP hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Oke, Terima Bu kasih. Marmi. Terima kasih Bukit motivasinya. Terima kasih sekali. Ya, kami mohon izin ya Bu Marmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.